Bab 265-268. Ada juga, Li Fugui adalah seorang dokter jenius, tanyakan dulu ke aula dokter terkenal kita untuk setuju atau tidak. Siapa yang memintamu untuk menarik spanduk di sini? Li Fugui berjalan dan bertanya dengan wajah serius. Seorang pria yang terlihat seperti gangster kecil sedang bermain dengan ponselnya. Mendengar ini, dia menyipitkan mata ke arah Li Fugui, dan berkata, "Di mana anjingnya?" Li Fugui sedikit kesal. Dia ingin memberi pelajaran pada gangster kecil ini. Tetapi setelah melihat bahwa penjaga keamanan rumah sakit telah mengenali identitasnya dan berjalan keluar, Li Fugui berubah pikiran, menunjuk ke gangster kecil itu dan berkata, "Bawa beberapa orang ini, tangkap mereka secara pribadi dan bawa mereka ke ruang keamanan." Ya, beberapa petugas keamanan dengan cepat menahan para preman yang memegang spanduk dan menyeret mereka. Dia menyeretnya ke ruang keamanan. Para pasien dan anggota keluarganya yang keluar masuk menyaksikan kehebohan tersebut, dan mereka semua bertepuk tangan dengan keras, dan ada yang mengatakan bahwa kelompok orang ini harus dibersihkan. Li Fugui mengikuti ke ruang keamanan, dan gangster yang baru saja bermain dengan ponselnya berteriak dan mengutuk, "Tamat, apakah kamu tahu dari mana asalku? Apakah kamu berani menangkapku? Percaya atau tidak, seluruh county ada di jalan dengan satu panggilan. Setiap orang harus datang." Mendengar ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu menelepon sekarang." Gangster kecil itu tersipu dan berkata, "Siapa kamu di atas kuda? Jika Anda meminta saya untuk menelepon, saya akan menelepon telepon." Salah satu penjaga keamanan takut Li Fugui akan menyalahkan mereka karena membiarkan orang-orang ini menarik spanduk di luar, dan segera menamparkan mulut bajingan kecil ini, mengutuk, "Bersihkan mulutmu, oh. Lihat kamu masih muda, dan kamu orang penting di rumah sakit. Sejujurnya, balai medis terkenal memberi kami uang untuk mengizinkan kami melakukan ini. Apa gunanya kamu memukuliku? Kamu punya nyali untuk menamparkan pemilik balai medis terkenal. Sundada, jika saya bisa melakukannya, saya akan benar-benar meyakinkan Anda." Gangster kecil itu jauh lebih jujur, tetapi dia tetap berkata dengan keras kepala. Li Fugui berkata dengan ringan, "Tamparan Sundada, saya akan menamparnya besok, dan Anda akan mengetahuinya ketika Anda datang ke rumah sakit Mingtang besok." Gangster itu berkata sambil tersenyum, "Siapa yang bisa menyombongkan diri? Anda tidak tahu, latar belakang Sundada, itu adalah pemimpin terbesar dari Kabupaten Qinglong kami yang harus bersikap sopan ketika dia melihatnya. Siapa kamu?" Tentu saja, Li Fugui tidak akan serius dengan seorang gangster. Dia berkata dengan tenang, "Kamu tidak punya, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Anda tidak dapat memegang spanduk di gerbang rumah sakit kami di masa mendatang. Jika tidak, Anda akan memukulnya setiap kali Anda melihatnya. Jika Anda tidak menariknya, Anda tidak akan menariknya. Biarkan aku pergi." Gangster kecil itu juga tahu bahwa tidak ada gunanya berbicara keras, jadi dia menurut saja. Li Fugui meminta penjaga keamanan untuk membiarkan para gangster ini pergi. Tetapi para gangster ini menepati janjinya. Setelah meninggalkan ruang keamanan, mereka mengambil spanduk mereka sendiri dan pergi dengan putus asa. Li Fugui memandang seorang satpam dan bertanya, "Seseorang membuat masalah di gerbang rumah sakit kami. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menjawab sama sekali?" Beberapa satpam terkejut, dan salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Tuan Li, saya tidak tahu. Bukan karena kami tidak melakukan apa-apa, tetapi kami mengusir mereka. Mereka tidak pergi, dan kami tidak berani memukul orang. Itu bajingan. Jika kami mengalahkan mereka, mereka akan menggunakan trik di belakang mereka. Kami semua adalah penjaga keamanan kecil, bagaimana kami bisa menanganinya?" Li Fugui berkata-kata demi kata, "Dengar, selama kamu bekerja untuk rumah sakit rakyat, kamu bekerja untukku, selama kami menjaga rumah sakit. Jadi jangan takut pada apapun. Jika ada yang menggertakmu, itu adalah aku, Li Fugui. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak hanya akan membalaskan dendammu, tapi juga membesarkan istri dan anakmu bersama." Beberapa penjaga keamanan tercengang, dan tidak ada yang bisa berbicara. Kapten keamanan menarik napas dalam dan merasakan aliran darah di dadanya, dan berkata dengan keras, "Tuan Li, Anda telah mengatakannya. Kami bukan pengecut, jangan khawatir, kita tahu apa yang harus dilakukan di masa depan."
Bagus sekali, Li Fugui tersenyum sedikit, mengangguk puas, lalu pergi. Beberapa menit kemudian, Li Fugui datang ke departemen rawat inap senior. Ketika dia memasuki lantai pertama, Li Fugui mendengar suara yang lebih keras. Bangunan itu digunakan untuk formalitas, membayar tagihan rumah sakit, prosedur terbuka, tetapi saat ini penuh dengan orang dan berisik, yang mengejutkan Li Fugui. Apa yang terjadi? Li Fugui menghentikan seorang dokter yang lewat dan bertanya, bukankah biasanya sepi di sini? Departemen rawat inap lanjutan melayani orang dengan status sosial tertentu. Orang-orang ini biasanya dimanjakan, bagaimana mereka bisa jatuh sakit secara kolektif. Dokter berkata sambil tersenyum masam, Guru Li, jangan sebut-sebut, karena perbuatanmu menyebar, semakin banyak orang datang ke rumah sakit kami untuk menemui dokter. Beberapa orang ingin masuk setelah mendengar bahwa Anda hanya dapat melayani di bagian rawat inap lanjutan. Tidak, bangsal sudah penuh, tapi ada cukup banyak orang di sini. Jadi begitu, Li Fugui tahu alasannya. Memang orang takut menjadi terkenal, dan babi takut menjadi kuat. Ketika dia keluar, dia memprovokasi semua jenis hantu dan ular. Namun, setelah pelajaran dari orang-orang itu terakhir kali, orang yang datang sekarang tidak takut, tidak berani lancang. Pada dasarnya pasien bersaing dengan pasien untuk mendapatkan posisi, dan tidak berani membuat masalah di rumah sakit. Yang mengejutkan Li Fugui, dia melihat sepasang anak laki-laki dan perempuan berpakaian buruk yang baru berusia 15 atau 16 tahun duduk di bawah pilar di aula. Wajah gadis itu pucat dan kulitnya kekuningan yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang. Kulit pemuda itu lebih baik, tetapi sosoknya sangat kurus. Saat ini dia sedang menatap antrian di depannya, tetapi setiap kali dia berdiri dan berjalan untuk berbaris, akan ada beberapa orang yang datang ketemui dokter untuk membawa laporan itu menghentikannya. Pemuda itu berkata dengan enggan, saya datang untuk mendaftarkan saudara perempuan saya ke dokter. Anda bukan dari rumah sakit. Mengapa Anda tidak membiarkan kami berbaris? Seorang pria dengan perut buncit berkata dengan tidak sabar, kamu pengemis kecil. Ini tempatmu? Di mana saya bisa datang? Pergi ke pintu berikutnya, departemen rawat inap umum di sebelah, dan daftar di sana. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi tegas, tidak, penyakit saudara perempuan saya hanya bisa dirawat oleh Dr. Li. Kamu bilang kamu bukan pembuat onar. Jadi bagaimana kamu bisa memiliki hak untuk meminta Dr. Li menemuimu, dalam menghadapi hidup dan mati? Semua orang sama, orang miskin akan mati, dan orang kaya juga akan mati. Mengapa tidak membiarkan mereka bekerja keras untuk menemukan harapan? Pria gendut dengan perut buncit berkata dengan marah, siapa kamu yang menunggang kuda? Datang ke sini untuk berpura-pura menjadi orang baik. Aku sudah membuat janji untuk bangsal. Jika belum, kamu harus buru-buru membuat janji. Janji untuk bangsal. Li Fugui meliriknya tanpa ekspresi. Lalu dia berkata kepada dokter di sebelahnya, pergilah, batalkan tempat tidur rumah sakitnya dan berikan pada gadis kecil ini. Ya, dokter memandang pria gendut itu yang kaya atau mahal dengan belas kasihan rumah sakit pasti punya modal arogansi. Tapi siapapun yang membuat mata orang ini tumbuh di atas kepalanya menendang Dr. Li, tidak heran dia tidak beruntung. Hei, kamu memiliki nada yang besar. Aku tahu siapa aku. Aku ingin melihat bagaimana kamu membatalkan tempat tidurku. Pria gemuk parubaya itu menunjuk ke arah Li Fugui dengan jari-jarinya yang tebal. Suaranya semakin keras, dia, semakin tajam matanya. Dia tampak seperti tidak akan membiarkan Li Fugui pergi. Banyak orang melihat ke sisi ini, terlihat seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Li Fugui mengabaikan pihak lain, tetapi menatap bocah itu dan berkata, bawa adikmu dan ikuti aku. Mata bocah itu memerah, dan dia berkata dengan penuh semangat, terima kasih Anda, terima kasih, saya bersujud kepada Anda, pria yang baik akan menjalani kehidupan yang aman. Pemikiran pemuda itu sederhana, karena pria ini dapat membuat dokter mendengarkannya, dia pasti tidak akan membohonginya, jadi dia sangat menginginkannya untuk berlutut. Li Fugui menghela nafas, membantu pemuda itu berdiri, dan berkata, aku telah mengabaikan beberapa hal. Segera, Li Fugui memimpin sepasang saudara muda menuju pintu masuk lift.
Pria gendut itu melihat pemandangan ini dengan takjub, menghentikan seorang dokter dan bertanya, "Siapa pria ini? Apakah dia seorang dokter dari rumah sakit Anda? Anda sangat sombong. Saya belum pernah melihat orang yang begitu sombong sebelumnya." Menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu akan segera tahu. Niu Guowei, apa yang masih kamu lakukan di sini?" Itu membuat orang tertawa. "Jika kamu punya tempat tidur, cepatlah ke sana. Aku sekarat kesakitan. Biarkan Dr. Lee menunjukkannya padaku." Seorang wanita hamil dengan perut buncit datang dan memarahi beberapa kata. Pria dengan perut buncit itu segera meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, mari kita pergi melalui formalitas sesekali." Wanita hamil itu mengangguk, dan keduanya pergi ke jendela. Tetapi segera, suara dari tengah pria gendut berusia, Niu Guowei dia meningkat 8 kali, dan memarahi dengan marah, "Apakah Anda membuat kesalahan? Saya baru saja membuat janji untuk tempat tidur, dan Anda, Wakil Presiden Wang, membantu membuatnya. Mengapa sekarang hilang? Siapa yang berani mengambilnya dari saya?" Staf di jendela berkata dengan formula, "Tuan Niu, maaf, kami adalah rumah sakit di sini. Tolong jangan ribut, pasien di dalam bukan siapapun yang mampu untuk menyinggung. Tidak peduli apa yang Anda katakan, selama saya tidak." "Niu Guowei, ada apa denganmu? Bukankah kamu sudah membuat janji? Apakah kamu masih ingin bayi kita lahir?" Istri Niu Guowei, wanita hamil yang cantik, mengertakkan gigi. Niu Guowei menyeka keringatnya dan berkata, "Sayang, ini pasti kesalahan. Saya akan menelepon Wakil Presiden Wang sekarang. Saya memberinya begitu banyak uang dan saya setuju. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Bilang kamu tidak senang. Bisakah kamu tidak memblokir di sini? Jika kamu adalah anjing yang baik, apakah kamu tahu bahwa aku akan dirawat di rumah sakit?" Para pasien yang mengantri di belakang berteriak dengan marah. Niu Guowei sangat marah. Jika ini normal, dia pasti bisa memanggil lebih dari selusin orang dengan satu panggilan. Seseorang datang dan memukul pria ini menjadi kepala babi. Tetapi sekarang ini masih penting, tahan saja. Memikirkan hal ini, Niu Guowei mengeluarkan ponselnya, menelepon Wakil Presiden Wang, dan menjelaskan masalah tersebut dengan marah. Wakil Presiden Wang segera berkata, "Tidak mungkin, bisakah saya berbicara dengan baik? Tunggu saya. Saya akan memeriksa dan melihat bajingan mana yang berani merebut tempat saya. Sebaiknya cepatlah. Satu hal, istri saya sangat tidak nyaman." Kemarahan Niu Guowei banyak mereda, dan dia memperingatkan. Setelah menutup telepon, Niu Guowei berkata dengan percaya diri, "Istriku, jangan khawatir, Wakil Presiden Wang sudah menanganinya. Kami akan dirawat di rumah sakit dalam beberapa menit." Wanita mengerutkan kening, "Saya merasa tidak enak badan, dan saya tidak ingin banyak bicara." Namun, hanya 2 menit kemudian, ponsel Niu Guowei berdering. Melihat bahwa itu dari Wakil Presiden Wang, dia dengan cepat menghubungkan telepon dan bertanya, "Wang Tua, apakah Anda sudah selesai? Ceritakan tentang Anda. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Katakan tentang Anda. Tidak baik bagi Anda untuk menyinggung siapapun. Tetapi Anda hanya menyinggung hal terburuk di rumah sakit kami. Bagaimana Anda bisa meminta saya untuk membantu Anda?" Suara Wakil Presiden Wang berubah. Ada rasa patah hati, membenci. "Besi tetapi bukan baja," Niu Guowei berkata dengan marah. "Wakil Presiden Wang, apa maksudmu? Kenapa aku tidak mengerti?" Seorang idiot yang mencari omelan, jadi aku memarahinya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengambil kuota rumah sakitku. Hehe, aku hampir mempercayainya. Niu Guowei tertawa ketika berbicara. Wakil Presiden Wang memarahi. "Saya pikir Anda idiot yang sedang menunggang kuda. Apakah Anda tahu siapa itu? Itu Dr. Lee. Dia bilang dia tidak akan memberi Anda tempat. Siapa yang berani memberikannya kepada Anda? Idiot. Idiot besar, aku akan segera memberimu uang. Aku akan meneleponmu kembali." Setelah dimarahi, Wakil Presiden Wang dalam suasana hati yang lebih baik, dan kemudian dia berbaring di kursi bos dan membiarkan perawat muda dan cantik di belakangnya terus mencubit bahunya. Tetapi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon lagi. "Hei, Zhang Tua, bukankah Anda meminta kuota rawat inap terakhir kali, dan sekarang Anda memilikinya?" "Ya, tidak, terima kasih. Harganya masih sama. Lantai pertama departemen rawat inap."
Kang Dang, ponsel Niu Guowei jatuh ke tanah. Wajahnya mendung, dan dia memandangi istrinya dari waktu ke waktu, mulutnya penuh kepahitan. Istri Niu Guowei memarahi. Mengapa kamu terlihat sangat sedih? Ada apa? Katakan padaku. Istri, sudah berakhir, sudah berakhir. Niu Guowei menghela nafas. Pada saat yang sama, lantai atas departemen rawat inap. Li Fugui secara pribadi mengatur agar saudara laki-laki dan perempuan itu tinggal, dan hendak pergi. Tetapi pemuda itu menahannya, dan bertanya dengan mata penuh harapan. Senpai, apakah tabib suci Li akan merawat kita segera setelah kita dirawat di rumah sakit? Kalau begitu belum tentu, seorang perawat di sebelahnya tertawa. Bocah itu tiba-tiba berkata dengan gugup, ya. Tetapi hanya Dr. Li yang dapat menyembuhkan penyakit saudara perempuan saya. Saya ingin Dr. Li merawat saudara perempuan saya. Perawat itu tertawa lebih keras. Melihat bocah itu malu, dia menunjuk dan tertawa. Li Fugui, yang terdiam, berkata, apakah kamu tahu siapa yang membawamu? Ini Dr. Li. Ah, pemuda itu tertegun. Kemudian pemuda itu memandang Li Fugui dengan bodoh. Sampai Li Fugui pergi, dia masih belum pulih. Setelah meninggalkan bangsal adik laki-laki dan perempuan, suasana hati Li Fugui meningkat pesat, dan pada saat yang sama, sebuah pemikiran muncul di hatinya, dan seiring berjalannya waktu, pemikiran ini menjadi semakin kuat. Tuan Qian, saya di sini untuk menemui Anda. Li Fugui berjalan ke area tempat Tuan Qian berada. Begitu dia memasuki bangsal pertama, dia melihat Tuan Qian bermain catur dengan rekan lamanya. Pertarungan antara keduanya berjalan lancar, Tuan Qian mengabaikan Li Fugui dan ragu-ragu. Li Fei tidak keberatan, tetapi pergi ke samping untuk menonton pertempuran. Hahaha, Jenderal berpikir sejenak, lalu Tuan Qian menekan bidak catur dengan jepret, dan tertawa terbahak-bahak. Di sisi berlawanan, Tuan Lu berkata dengan tidak yakin, saya baru saja melakukan langkah yang salah, jika Anda membuat saya menyesal, saya pasti akan menang. Tuan Qian berkata dengan janggut dan mata menatap, kamu banyak sekali tua, dan kamu tidak bisa bergerak, bagaimana kamu bisa menyesali permainan jika kamu tidak bisa melakukannya? Old Qian tertawa penuh kemenangan, melihat ke arah Li Fugui, dan berkata, Dr. Li yang ajaib, mengapa kamu tidak datang dan bermain denganku, orang tua yang jahat? Iya. Li Fugui tersenyum sedikit dan setuju. Qian Lao adalah pria besar, tetapi dia belum menemukan kekurangan pada Li Fugui yang dapat dengan kuat menekan kepalanya. Li Fugui tampaknya adalah orang yang sempurna, dengan otak yang bagus dan keterampilan medis yang luar biasa. Jelas jika Li Fugui lahir dalam keluarga yang sedikit lebih tinggi, situasinya pasti akan sangat berbeda dari dia sekarang. Tapi bermain catur berbeda. Tuan Qian tidak pernah menggunakan statusnya untuk membuat orang lain kewalahan. Dia sangat rendah hati dalam semua aspek. Hanya dalam catur, semua orang akan menyombongkannya. Tentu saja, sangat sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Kebanyakan dari mereka bahkan sulit diikat dengannya. Dalam pandangan Qian Lao, keterampilan medis Li Fugui sangat bagus. Dia pasti pemain catur yang buruk. Jika dia bisa menekan Li Fugui dalam aspek ini, dia tidak perlu menahan nafas di masa depan. Li Fugui mengambil tempat duduk Tuan Lu, dan Tuan Lu duduk di tengah untuk menonton pertempuran, dan berkata sambil tersenyum. Qian tua, seseorang akan menjagamu kali ini. Saya pikir Dr. Li harus menjadi seorang master. Aku mungkin tidak sebaik anak ini dalam keterampilan medis, tapi aku bisa mengalahkannya setidaknya 10 blok dalam catur. Itu belum tentu. Li Fugui tersenyum misterius. Tuan Qian tidak banyak bicara, berniat meyakinkan orang lain dengan kekuatannya. Dia berkata, anak muda, kamu duluan. Li Fugui juga sopan, dan mengambil langkah lebih dulu. Setelah beberapa saat, Penatua Qian menyingkirkan penghinaan di matanya, dan dia menemukan bahwa Li Fugui tidak seperti yang dia bayangkan, sebuah keranjang catur yang bau. Keduanya bermain catur lebih cepat, dan Lao Lu, yang duduk di tengah menonton pertempuran, terpesona setelah 2 atau 3 menit, papan catur benar-benar berubah. Aku kalah. Penatua Qian terdiam sesaat, lalu mengalihkan pandangannya dari menatap papan catur, dan meletakkan bidak catur dengan senyum masam. Li Fugui berkata sambil tersenyum, Qian tua, biarkan aku pergi,
kamu sudah tua, aku masih muda, dan aku tidak bisa mengalahkanku dalam catur. Jadi tidak memalukan, kian tua, tidak bisakah kamu? Kamu kalah begitu cepat." Tuan Lu He menatap Li Fugui dengan heran. Dia sebenarnya bercanda barusan. Level bermain catur Tuan Qian adalah dia tahu bahwa meskipun dia akan kalah, butuh waktu lama untuk kalah setelah pertempuran sengit. Tetapi dia kalah begitu cepat, sangat sulit baginya untuk membayangkan seberapa tinggi level catur Li Fugui. Qian Lao berkata dengan marah, "Tua dan tua. Anak ini benar. Tidak ada salahnya kalah darinya, tetapi kamu sangat ahli dalam pengobatan. Bagaimana kamu bisa bermain catur dengan sangat baik? Biasanya aku tidak melihatnya." Li Fugui menyeringai dan berkata, "Tuan Qian, ada banyak hal yang belum saya lihat. Ini disebut kecanggungan Tibet. Selamat tinggal. Aku masih harus menemui dokter untuk rekan-rekan seperjuanganmu yang lama. Game berikutnya sudah cukup. Aku tidak punya waktu untuk terus bermain denganmu." Li Fugui langsung menolak. Tuan Qian melebarkan matanya lagi. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang Li Fugui, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Oke, tidak apa-apa." Sekretaris Tuan Qian berdiri di belakang, dan ketika dia mendengar ini, dia memberi Li Fugui terlihat penuh arti, kayak. Li Fugui berdiri dan berkata, "Oke, kita punya banyak pekerjaan hari ini, mari kita mulai sekarang." Setelah mendengar ini, Tuan Lu dan Tuan Qian dengan patuh mengikuti Li Fugui kembali ke bangsal. Butuh Li Fugui 2 jam untuk melakukan pemeriksaan fisik yang relatif komprehensif untuk beberapa lelaki tua. Akhirnya, Li Fugui tersenyum pada lelaki tua yang berkumpul yang pernah hidup dalam kehidupan militer dan kuda. "Tubuhmu masih pulih. Dalam beberapa hari, kamu akan dapat melakukan operasi satu persatu dan menyelesaikan masalah sepenuhnya." Mo Lao berkata sambil tersenyum, "Belum lagi. Anak laki-laki Anda sangat mampu. Tubuh saya selalu kesakitan, dan rasa sakit datang kepada Anda setelah datang di sini. Saya benar-benar merasa lebih nyaman secara bertahap. Siapa bilang tidak? Dulu saya merasa tidak bisa berjalan ketika naik beberapa langkah. Tetapi sekarang, saya tidak perlu bernapas ketika naik turun rumah sakit dalam satu tarikan napas." Dr. Li adalah orang yang cakap. Dengan senyum sederhana di wajahnya, Li Fugui berbicara dengan orang tua itu sebentar sebelum meninggalkan bangsal. "Tuan Li, tunggu sebentar." Li Fugui hendak pergi mencari Dinsu, tetapi seseorang menghentikannya dari belakang. Li Fugui menoleh dan melihat bahwa orang yang menghentikannya adalah sekretaris Tuan Qian. "Dr. Li, apakah Anda punya waktu?" Sekretaris Merkian menunjukkan senyum hangat di wajahnya, melihat arlojinya, dan berkata, "Jika Anda punya waktu, saya akan mentraktir Anda makan." Li Fugui menepuk kepalanya dan berkata, "Saya ingat, terakhir kali Anda mengatakan bahwa Anda memiliki anak kerabat yang ingin mengundang saya untuk melihatnya. Saya hampir lupa. Jangan makan. Jika orang datang, pergi dan lihatlah sekarang." Datang tepat di sini, di gedung ini, Dr. Li, terima kasih banyak, mata. Sekretaris Tuan Qian dipenuhi dengan rasa terima kasih. Jelas, antara lain, hanya Qian Lao dan rekan-rekan lama ini. Lengan, mana yang tidak lebih tinggi darinya? Ada juga perubahan di rumah sakit ini, terutama Departemen Rawat Inap Senior. Dia juga sangat jelas, dan dia juga mendengar bahwa sekarang di gedung ini sulit untuk menemukan tempat tidur, dan orang-orang yang berpengetahuan luas bahkan ingin masuk, jika mereka kewalahan. Ayo. Tetapi rawat inap yang berhasil tidak berarti bahwa Li Fugui akan dapat menerima diagnosis dan perawatan pribadi. Sekretaris Tuan Qian masih sangat jelas tentang hal ini. Li Fugui juga bermaksud berteman dengan pihak lain, dan setelah beberapa saat, dia mengikuti pihak lain ke bangsal, di mana ada seorang gadis kecil terbaring di tempat tidur saat ini. Di samping ranjang rumah sakit ada seorang wanita cantik berusia 40-an yang sedang membaca dongeng. Begitu dia memasuki bangsal, Li Fugui memperhatikan bahwa mata gadis itu tertutup, seolah dia terluka dan tidak bisa membukanya. Sekretaris Tuan Qian segera berkata, "Ini Dr. Li." Masih muda, wanita cantik itu berdiri kaget, dan menatap Li Fugui dengan rasa ingin tahu. Li Fugui tidak memandangnya, tetapi berjalan mendekat dan mulai berjalan, memeriksa mata gadis kecil itu. Melihat pemandangan ini, wanita cantik itu menjadi gugup.
Setelah membacanya, Li Fugui berpikir sejenak dan berkata, itu bisa disembuhkan, tetapi merepotkan dan membutuhkan perawatan jangka panjang setengah tahun. Berkata, saya tidak pernah berbohong kepada pasien saya. Tuan Li, terima kasih banyak. Menurut Anda berapa biaya konsultasinya? Sekretaris Qian Lao juga menghela nafas lega, dengan wajah penuh, bertanya dengan gembira. Li Fugui berkata dengan santai, mari kita mulai dengan 1 juta, dan itu tidak boleh lebih rendah dari jumlah ini. Tanpa memikirkannya, wanita cantik itu mengeluarkan buku cek dari tas kecilnya, dan setelah selesai menulis cek, dia menulis cek secara pribadi. Dan menyerahkan kedua tangannya kepada Li Fugui. Setelah Li Fugui mengambilnya, dia sedikit terkejut, hanya untuk melihat bahwa itu tertulis 5 juta. Wanita cantik itu berkata dengan senyum pendiam, Dokter Li yang ajaib. Ini hanya deposit. Selama kamu bisa menyembuhkan mata putriku, aku akan memberikan 5 juta lagi setelah dia bisa melihat. Li Fugui segera menyerahkan cek itu. Dengan senyum hangat di wajahnya, dia berkata, kamu memberi saya banyak uang, dan putrimu akan menjadi pasien VIP saya di masa depan. Jangan khawatir, dia akan dapat melihat banyak hal paling lama dalam seminggu. Hebat, wanita cantik itu bersemangat lagi, berharap dia bisa memberi Li Fugui lagi 5 juta sekarang, sehingga Li Fugui bisa melakukan keajaiban dan memulihkan cahaya putrinya. Li Fugui menghela nafas dalam hatinya, moralitas, uang sialan, yang membuat dirinya kekurangan uang. Ini awalnya hanya masalah kecil, tetapi yang tidak diharapkan Li Fugui adalah masalah ini akan menyebar, dan akan menjadi aturan baginya untuk menemui dokter di masa depan. Setelah meninggalkan bangsal, Li Fugui mengucapkan beberapa kata kepada sekretaris Tuan Qian, dan segera dia naik lift kembali ke lobi di lantai pertama Departemen Rawat Inap Senior. Tepat ketika Li Fugui hendak pergi di gerbang, tiba-tiba, bayangan hitam melintas. Mata Li Fugui menjadi dingin, dan dia menendang. Boom! Bayangan hitam itu terbang keluar dan jatuh ke tanah, berguling seperti bola daging. Baru pada saat itulah Li Fugui melihat dengan jelas bahwa orang yang baru saja bergegas adalah seseorang, atau seorang pria. Tuan Li, aku sudah menunggumu. Bola daging dengan cepat bangkit, bergegas ke Li Fugui, mengangguk dan membungkuk, dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Li Fugui merasa wajah gendut pria itu agak familiar, dan dia sedikit malu karena dia baru saja menendang seseorang, jadi dia berhenti dan bertanya dengan ragu. Siapa kamu? Niu Guowei memohon. Tuan Li, siapa aku? Aku tidak tahu identitasmu. Aku bertemu denganmu, tolong, selamatkan istriku. Ada apa dengan istrimu? Li Fugui ingat siapa Niu Guowei ini. Niu Guowei menunjuk seorang wanita muda cantik dengan perut buncit yang duduk di tangga di sampingnya, dan berkata, istriku akan melahirkan. Wajah Li Fugui menjadi gelap, dan dia berkata, kalau begitu pergilah ke bagian bersalin, dan Anda datang kepada saya untuk melakukannya. Apa? Niu Guowei menjilat wajahnya dan berkata, Tuan Li, keterampilan medis Anda sangat bagus, saya benar-benar lega meminta Anda untuk melahirkan bayi itu. Menurut Anda siapa saya? Saya. Li Fugui sangat marah, meskipun dia tahu selama seseorang terkenal, omong kosong semacam ini pasti akan terjadi, tetapi mengapa dia tidak bisa menerima bahwa hal semacam ini terjadi padanya? Beberapa satpam yang memperhatikan sisi ini segera bergegas dan mencubit Niu Guowei. Li Fugui berkata tanpa basa-basi, lempar orang ini untukku. Dokter Li yang ajaib, kamu hanya ingin uang, tanyakan saja padaku, sebanyak yang kamu mau, aku, Niu Guowei, mampu membelinya. Niu Guowei meronta. Said berteriak. Li Fugui menatap Niu Guowei tanpa ekspresi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi di aula, semua pasien dan anggota keluarga mereka yang berusaha mendapatkan tempat tidur menatap Li Fugui seketika setelah mendengar apa yang dikatakan Niu Guowei. Rasanya seperti melihat alien, tetapi dengan pengalaman Niu Guowei di depannya, tidak ada yang akan mengganggu Li Fugui, apalagi melakukan hal bodoh. Beberapa menit kemudian, Li Fugui meninggalkan Departemen Rawat Inap Senior, dan setelah menanyakannya, dia datang ke kantor dekan. Fugui, apakah kamu di sini? Din Su pulih dengan cepat, dan saat ini semangatnya tampak lebih kuat dari sebelumnya.
ketika dia melihat Li Fugui masuk, dia berdiri sambil tersenyum dan berjalan menuju sofa. Melihat tubuh Dinsu pulih seperti yang diharapkan, Li Fugui akhirnya merasa lebih baik. Dia tersenyum dan berkata, "Dinsu, kali ini aku di sini, tapi aku butuh bantuanmu untuk sesuatu." "Itu jarang, reputasi dan energimu saat ini lebih besar dari dekanku. Untuk apa kamu membutuhkan bantuanku?" Dinsu menggoda dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Li Fugui menghela nafas, dan berkata, "Saat ini, di Departemen Rawat Inap Lanjutan, pada dasarnya mereka semua adalah orang kaya yang ingin berobat dari saya. Saya hanya berpikir, bisakah kita mendirikan Departemen Rawat Inap lain untuk orang biasa?" Wajah Su berubah, dan dia berkata, "Fugui, idemu bagus, tapi kita tidak bisa melakukannya seperti ini." "Kenapa?" Li Fugui tidak mengerti. Dinsu berkata sambil tersenyum masam, "Ini sangat sederhana. Jika kita melakukan ini, kita akan ditabrak oleh orang-orang di seluruh industri. Rumah sakit kita juga akan menjadi musuh publik, dan pasien miskin dari seluruh negeri akan berduyun-duyun ke bagaimana kita bisa apa yang harus dilakukan." Li Fugui menghela nafas lega dan berkata, "Presiden Su, ternyata ini yang Anda khawatirkan. Ini sebenarnya mudah diselesaikan. Departemen rawat inap yang ingin saya bangun tidak gratis, tetapi hanya memungut biaya dasar, dan jika Anda ingin dirawat di rumah sakit, Anda harus melalui pemeriksaan, tidak semua penyakit." Dinsu bertanya, "Lalu bagaimana mengatasi masalah permusuhan teman sebaya terhadap kami? Saya khawatir atasan juga akan ikut campur." Li Fugui berkata dengan dominan, "Teman-teman mencintai kita. Pikirkan apapun yang Anda inginkan. Jangan biarkan orang lain melakukan apa yang tidak mereka lakukan. Apa pendapat Anda tentang sendiri? Adapun atasan, saya akan mengurusnya." Dinsu berpikir sejenak, matanya berbinar, dan dia mengangguk dan berkata, "Benar, orang kaya dan tua ada di sini, jadi tidak ada yang berani melakukan apa saja. Oke, saya pikir itu bisa dilakukan." Setelah membacanya, Li Fugui berpikir sejenak dan berkata, "Itu bisa disembuhkan, tetapi merepotkan dan membutuhkan perawatan jangka panjang setengah tahun." Berkata, "Saya tidak pernah berbohong kepada pasien saya." "Tuan Li, terima kasih banyak. Menurut Anda berapa biaya konsultasinya?" Sekretaris Qian Lao juga menghela nafas lega, dengan wajah penuh, bertanya dengan gembira. Li Fugui berkata dengan santai, "Mari kita mulai dengan 1 juta, dan itu tidak boleh lebih rendah dari jumlah ini." Tanpa memikirkannya, wanita cantik itu mengeluarkan buku cek dari tas kecilnya, dan setelah selesai menulis cek, dia menulis cek secara pribadi dan menyerahkan kedua tangannya kepada Li Fugui. Setelah Li Fugui mengambilnya, dia sedikit terkejut, hanya untuk melihat bahwa itu tertulis 5 juta. Wanita cantik itu berkata dengan senyum pendiam, "Dokter Li yang ajaib. Ini hanya deposit. Selama kamu bisa menyembuhkan mata putriku, aku akan memberikan 5 juta lagi setelah dia bisa melihat." Li Fugui segera menyerahkan cek itu. Dengan senyum hangat di wajahnya, dia berkata, "Kamu memberi saya banyak uang, dan putrimu akan menjadi pasien VIP saya di masa depan. Jangan khawatir, dia akan dapat melihat banyak hal paling lama dalam seminggu." Hebat, wanita cantik itu bersemangat lagi, berharap dia bisa memberi Li Fugui lagi 5 juta sekarang, sehingga Li Fugui bisa melakukan keajaiban dan memulihkan cahaya putrinya. Li Fugui menghela nafas dalam hatinya, moralitas, uang sialan, yang membuat dirinya kekurangan uang. Ini awalnya hanya masalah kecil, tetapi yang tidak diharapkan Li Fugui adalah masalah ini akan menyebar, dan akan menjadi aturan baginya untuk menemui dokter di masa depan. Setelah meninggalkan bangsal, Li Fugui mengucapkan beberapa kata kepada sekretaris Tuan Qian, dan segera dia naik lift kembali ke lobi di lantai pertama Departemen Rawat Inap Senior. Tepat ketika Li Fugui hendak pergi di gerbang, tiba-tiba, bayangan hitam melintas. Mata Li Fugui menjadi dingin, dan dia menendang. Boom, bayangan hitam itu terbang keluar dan jatuh ke tanah, berguling seperti bola daging. Baru pada saat itulah Li Fugui melihat dengan jelas bahwa orang yang baru saja bergegas adalah seseorang, atau seorang pria. "Tuan Li, aku sudah menunggumu." Bola daging dengan cepat bangkit, bergegas ke Li Fugui, mengangguk dan membungkuk, dengan ekspresi menyanjung di wajahnya.
Li Fugui merasa wajah gendut pria itu agak familiar, dan dia sedikit malu karena dia baru saja menendang seseorang, jadi dia berhenti dan bertanya dengan ragu. Siapa kamu? Niu Guowei memohon. Tuan Li, siapa aku? Aku tidak tahu identitasmu. Aku bertemu denganmu. Tolong, selamatkan istriku. Ada apa dengan istrimu? Li Fugui ingat siapa Niu Guowei ini. Niu Guowei menunjuk seorang wanita muda cantik dengan perut buncit yang duduk di tangga di sampingnya, dan berkata, istriku akan melahirkan. Wajah Li Fugui menjadi gelap, dan dia berkata, kalau begitu pergilah ke bagian bersalin, dan Anda datang kepada saya untuk melakukannya. Apa? Niu Guowei menjilat wajahnya dan berkata, Tuan Li, keterampilan medis Anda sangat bagus, saya benar-benar lega meminta Anda untuk melahirkan bayi itu. Menurut Anda siapa saya? Saya. Li Fugui sangat marah. Meskipun dia tahu selama seseorang terkenal, omong kosong semacam ini pasti akan terjadi. Tetapi mengapa dia tidak bisa menerima bahwa hal semacam ini terjadi padanya? Beberapa satpam yang memperhatikan sisi ini segera bergegas dan mencubit Niu Guowei. Li Fugui berkata tanpa basa-basi, lempar orang ini untukku. Dokter Li yang ajaib, kamu hanya ingin uang. Tanyakan saja padaku, sebanyak yang kamu mau, aku, Niu Guowei, mampu membelinya. Niu Guowei meronta. Said berteriak. Li Fugui menatap Niu Guowei tanpa ekspresi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi di aula, semua pasien dan anggota keluarga mereka yang berusaha mendapatkan tempat tidur menatap Li Fugui seketika setelah mendengar apa yang dikatakan Niu Guowei. Rasanya seperti melihat alien. Tetapi dengan pengalaman Niu Guowei di depannya, tidak ada yang akan mengganggu Li Fugui, apalagi melakukan hal bodoh. Beberapa menit kemudian, Li Fugui meninggalkan Departemen Rawat Inap Senior, dan setelah menanyakannya, dia datang ke kantor dekan. Fugui, apakah kamu di sini? Din Su pulih dengan cepat, dan saat ini semangatnya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Ketika dia melihat Li Fugui masuk, dia berdiri sambil tersenyum dan berjalan menuju sofa. Melihat tubuh Din Su pulih seperti yang diharapkan, Li Fugui akhirnya merasa lebih baik. Dia tersenyum dan berkata, Din Su, kali ini aku di sini, tapi aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Itu jarang, reputasi dan energimu saat ini lebih besar dari dekanku. Untuk apa kamu membutuhkan bantuanku? Din Su menggoda dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Li Fugui menghela nafas, dan berkata, saat ini, di Departemen Rawat Inap Lanjutan, pada dasarnya mereka semua adalah orang kaya yang ingin berobat dari saya. Saya hanya berpikir, bisakah kita mendirikan Departemen Rawat Inap lain untuk orang biasa? Wajah Su berubah, dan dia berkata, Fugui, idemu bagus, tapi kita tidak bisa melakukannya seperti ini. Kenapa? Li Fugui tidak mengerti. Din Su berkata sambil tersenyum masam, ini sangat sederhana. Jika kita melakukan ini, kita akan ditabrak oleh orang-orang di seluruh industri. Rumah sakit kita juga akan menjadi musuh publik, dan pasien miskin dari seluruh negeri akan berduyun-duyun ke bagaimana kita bisa apa yang harus dilakukan. Li Fugui menghela nafas lega dan berkata, Presiden Su, ternyata ini yang Anda khawatirkan. Ini sebenarnya mudah diselesaikan. Departemen rawat inap yang ingin saya bangun tidak gratis, tetapi hanya memungut biaya dasar, dan jika Anda ingin dirawat di rumah sakit, Anda harus melalui pemeriksaan, tidak semua penyakit. Din Su bertanya, lalu bagaimana mengatasi masalah permusuhan teman sebaya terhadap kami? Saya khawatir atasan juga akan ikut campur. Li Fugui berkata dengan dominan, teman-teman mencintai kita, pikirkan apapun yang Anda inginkan. Jangan biarkan orang lain melakukan apa yang tidak mereka lakukan. Apa pendapat Anda tentang sendiri? Adapun atasan, saya akan mengurusnya. Din Su berpikir sejenak, matanya berbinar, dan dia mengangguk dan berkata, benar, orang kaya dan tua ada di sini, jadi tidak ada yang berani melakukan apa saja. Oke, saya pikir itu bisa dilakukan. Bersambung.